Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini hari ini saya buatin review stang seher TKRJ ya. Cuman reviewnya mungkin nggak akan detail ya teman-teman. Soalnya saya nggak punya bahan-bahan apa buat ngeceknya seperti bahan-bahan metalurginya atau gimana. Cuman sekilas saja ya nih buat teman-teman yang bertanya stang seher TKRJ kualitasnya ini gimana. Ya ini bahannya ya teman-teman. Ini konsumen nih. Ini punya yang punya mesin ini. Ini bos Malvin nih, Sultan nih. Ini dari Jakarta. Ini mau ngerestore sekalian mau tuning mesin. Dia beli stang sehernya TKRJ. Ini saya nggak jual ya teman-teman. Ini teman-teman kalau emang minat sama stang seher TKRJ, nih bisa kesini nih. RBS Motor Jawa Jamet. Kalau di Facebooknya namanya Jawa Jamet. Rekomend seller. Atau mau langsung ke Onai TKRJ juga bisa. Ini nomor kontaknya saya tulis di deskripsi ya kalau teman-teman emang berminat. Rekomend seller, nggak usah takut, bilang aja tahu dari MMI gitu. Nah, RBS Jamet. Ya, untuk stang seher ini CBU ya teman-teman. Dalam artian ini full build up Jepang. Jadi sini semua jeroannya asli Jepang semua ya teman-teman. Mulai dari stang seher, ring, dan lahar bambu. Ini semua build up Jepang nih. Beda ya dengan yang stang seher Indo. Ya kalau ini kan ada tulisannya tuh made in Japan. Beda ya teman-teman dengan stang seher Indo. Kalau stang seher Indo itu ada campuran Jepang dan lokalnya. Maksudnya dalam artian contoh lahar bambunya. Lahar bambu ini nih yang kecil ini kalau kita beli stang seher ranking kan dia masih build up nih. Ini masih Jepang. Tapi lain hal kalau dengan lahar bambu bawah. Lahar bambu bawah dia udah Indo, stangnya juga Indo. Nah beda dengan TKRJ ya. TKRJ ini semua full Jepang, jadi nggak ada yang Indonya. Untuk kualitasnya ya teman-teman, stang seher TKRJ ini yang gak usah diraguin sih. Ini mah udah terkenal lah. Kalau TKRJ mah kita dress juga sering-sering pakai TKRJ ya. Jadi untuk kualitas teman-teman gak usah ragu kalau emang mau beli ya. Saya nggak di endorse ya dengan TKRJ ini, cuman saya nyampein apa adanya aja. Kalau untuk kualitas TKRJ emang cakep lah, emang bagus lah, jempolan. Dan kalau stang seher itu stang seher Jepang ya, made in Japan. Kalau teman-teman emang perhatiin ya di ranking tahun tua tuh, ranking yang masih bawaan ya, maksudnya ranking lama tahun tua tapi masih stang sehernya masih asli bawaannya gitu ya. Emang jarang kalau kita nyari ranking yang masih orisinil yang belum pernah turun mesin atau belum pernah ganti stang seher, itu emang jarang. Cuman kalau kita lihat kodenya, lihat katalog, untuk ranking sebenarnya stang sehernya aslinya yang lama ya, kodenya dia 4Y2 build up Jepang, dia masih Jepang. Kalau yang sekarang kan 3KA ya, itu juga bagus teman-teman. Kalau emang mau pakai stang seher yang Jepang nggak perlu harus pakai stang seher TKRJ. Pakai yang stok lama juga sama, yang kodenya 4Y2 awalannya tuh 4Y2. Bukan awalan 3KA. Itu juga sama, Jepang. Cuman harganya juga akan beda dengan stang seher 3KA karena termasuknya barangnya barang langka ya, teman-teman. Untuk 4Y2 itu stang seher masuknya barang langka. Sekarang berapa ya? Kalau di online
400.000 lebih lah kalau yang untuk Patie 2 itu asli. Dibungkus packing Yamaha cuman dalamannya masih full wheel up Jepang, termasuk stang seher lawas ya teman-teman. Stang seher lawas meskipun isinya bukan packingnya bukan Yamaha ya, contoh long. Nah di sini biasanya ada kode L nih, di sini tulisan nih Made in Japan. Itu stang seher packingnya bukan asli Yamaha, cuman produknya juga Jepang, itu juga bagus. Nah, kalau teman-teman hoki cari aja tuh stang seher bungkus kodenya long, kardusnya merah kalau nggak salah. Harganya kalau lagi hoki ya di toko-toko ya, karena disebutnya stang seher KW, stang seher bukan asli, itu harga paling 100 sampai 150 ribuan. Cuman itu stok lama masih Jepang, itu juga bagus. Sama di sini Made in Japan. Ya buat teman-teman yang mau pakai stang seher ini, yang bukan mau pakai, yang mau biasanya kan suka dimodif lagi nih, termasuk saya pribadi ya. Biasanya kan suka ngemodif ini ya, nih pen big end. Nah, ini kan pen big endnya kan ini kan bawaan TKRJ ya teman-teman, Jepang nih, ini kualitas Jepang. Biasanya kalau saya ganti pakai stang seher racking yang kodenya 3KA, ini pen ini biasanya suka saya ganti pakai pen Big End Ninja. Cuman kalau dalam kasus seperti ini nih, ini kan TKRJ, artinya full build up, ini semua komponennya Jepang dan ini udah diukur presisi ya. Saran dari saya teman-teman, kalau mau di pen Big End, gak usah ganti pen Big Endnya dengan pen Big End Ninja, nggak perlu, tutup aja ininya nih. Ini lubang pennya bisa tutup pakai kayu, kayak tutup aja pakai kayu. Saran dari saya pakai kayu aja. Gimana kalau nutupnya pakai besi atau pakai aluminium? Saya nggak pernah coba, belum pernah coba yang kayak gitu. Lagian kalau saya lebih nyaman pakai kayu. Untuk video penjelasan nutup pen ini pakai kayu, lihat aja video-video saya yang lain, udah saya bahas ya, dari jenis kayunya, dari cara memasangnya. Bukan kayu-kayu biasa, ada beberapa kayu yang biasa saya pakai. Dicek aja video saya yang lain. Oke, mungkin buat teman-teman ada yang bertanya ya, kalau pakai stang seher ini jaminan kuat nggak? Sebenarnya kalau untuk pemakaian stang seher ya teman-teman, ente mau pakai stang seher TKRJ, MPP, ori 3KA, ori Indo, ori Jepang, mau pakai stang merek dari Belanda, Vietnam, kayak Swedia, kayak Turki, kayak kalau settingnya salah, terutama di setting mesinnya salah, putus aja, rusak aja, cepet aja, tetap aja cepet rontok. Ya, kalau untuk stang seher pengalaman saya seperti itu. Di si bos di bengkel ya motor buat liaran, stang sehernya kita nggak pakai ini, pakainya yang murah meriah, pakainya MPP stang sehernya. Buat balap itu, buat liaran, buat race gitu ya. Bahkan motor saya pribadi juga pakainya MPP, saya nggak pakai stang kayak gini. Jadi buat teman-teman yang udah pakai stang seher TKRJ ini bukan jaminan teman-teman bebas dari kendala kuat gitu, apa nggak cepet kena, nggak cepet rontok, enggak, bukan jaminan. Itu mah kembali ke setting. Teman-teman pakai stang seher TKRJ, nyeting apinya salah, contoh terlalu maju, kompresnya terlalu tinggi, kompresi dengan bahan bakar nggak seimbang. Misalnya kompresinya tinggi, bahan bakarnya premium, detonasi kan, ngelitik. Settingnya terlalu irit, setting spoilernya terlalu kecil, atau pelumasannya, olinya kurang bagus, atau soak, atau misalnya kurang banyak lah, kurang normal pelumasannya, tetap aja rontok ini stang seher. Jadi gitu ya, paham ya teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman pakai stang seher ini motor anti rusak, anti ngejim, enggak. Itu tetap kembali ke setting. Toh saya pribadi juga dengan si bos juga di bengkel motor buat liaran itu pakai stangnya NPP, nggak pernah pakai stang yang bagus-bagus. Sampai sekarang juga alhamdulillah sih awet. Paling kalau yang buat race itu 3 kali race, 4 kali race, 3 kali race, 2 kali nyeting baru ganti stangnya. Yang motor saya yang NPP sampai sekarang ya alhamdulillah belum pernah kena. Ya karena settingnya aja, terutama di setting ya. Jadi bukan berarti teman-teman pakai stang seher yang bagus itu free maintain atau bisa awet gitu seumur hidup, enggak. Kalau teman-teman ada masalah apa yang tadi saya sebutin, tetap aja nanti bermasalah juga di stangnya. Oke, segitu ya teman-temannya untuk video singkat tentang review stang seher TKRJ. Stang seher bagus kok ini. Ini teman-teman mau beli silakan, mau pakai silakan ya. Ini mah udah
merek ternama lah. Settingnya tetap jangan lupa setting lagi, tetap jangan lupa kuncinya tetap di setting. Keawetan mesinnya tetap kuncinya di setting. Kalau teman-teman pakai stang server sebagus apa juga, kalau stang settingnya terlalu irit atau settingnya salah, ya rontok mah rontok aja mesinnya. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya ya.